Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri saat ini, kami sampaikan, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga di momen Syawal tahun ini kita semuanya bisa sama-sama saling memaafkan, dimana dari hal itu sendiri akan membawa pengaruh baik kepada kehidupan kita ke depannya. Dan juga tak lupa kami sapa pada seluruh para pemirsa semuanya, baik yang di Jawa, Sumatera, ataupun Kalimantan, Papua, Hongkong, Taiwan, dan lain sebagainya. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan, lebih-lebih mendapatkan hikmah pemahaman, sehingga nanti mendorong untuk dimudahkan melaksanakan ibadah, yaitu perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dimudahkan sholat, sedekah, ataupun perbuatan-perbuatan baik lainnya. Amin. Dan bagi para pemirsa yang saat ini tahap setia menyimak, mendukung, dan juga memberikan support kepada channel Paduan Gaul, kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga saja dari hal itu nantinya pun akan menjadi hal baik dan lebih-lebih akan kembali baik kepada kehidupan Anda masing-masing terkhusus, dan lebih-lebihnya pun akan lebih banyak dirasakan kepada keluarga hingga menyebar kepada tetangga-tetangganya maupun ke wilayahnya. Dan sedikit di konten kali ini, sedikit pendahuluan ataupun narasi, di mana di hari ini banyak sekali komunikasi kami dengan netizen, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, di mana di momen kali ini kami akan mengungkap sebuah penyakit yang dialami seorang ibu-ibu atau seorang perempuan yang sedang berada di luar negeri, di mana penyakit ini penyakit yang agak lumayan aneh karena ini terjadi di wilayah area-area vital dari seorang perempuan, di mana sudah diperobatikan ke dokter namun hasilnya itu masih nihil. Dan di kesempatan kita kali ini kita coba kuak, ada hal apa tabir sisi gaibnya, apakah hal ini memang ada pengaruh makhluk gaib dari tubuhnya atau dari luarnya atau dari manapun. Semoga nanti bisa diambil hikmahnya dan lebih-lebih dijadikan pembelajaran sama-sama. Dan setelah itu pun semoga saja jika ada solusi yang tepatnya itu bisa diaplikasikan sama-sama jika mengalami penyakit yang sama. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator. Saudara saya, teman saya, Bapak Hamid, yang alhamdulillah sudah memiliki titel Bapak Hamid. Titelnya Bapak berarti Mas? Iya. Iya, alhamdulillah. Nah, kalau saya kan masih Mas. Iya, Mas Kalau Jomblo. enggak Om. Kalau enggak benar. Om, kan gitu. Pak D saja Mas, jangan Om, Pak D. Pak D ketuaan lah. Ya tidak apa-apa. Umurnya kan ya sudah seperti itu kan. Sudah Pak D. Betul. Wah, pelanggaran itu namanya. Ini nuansanya merah-merah batik merona itu ya? Ya alhamdulillah Mas, nuansanya batik. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat Mas Titis. Tetap semangat. Selalu semangat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada mungkin penyampaian atau enggak? Sudah saja Mas. Oke, itu sedikit dari narasi kami, dan ini ada sebuah ya sedikit nuansa kami di mana kami juga bercengkrama dengan teman saya itu sama mediator Mas Hamid. Dan itu sedikit pembukaannya, mohon izin mohon doanya kita kuak mengenai sisi gaibnya, hal apa yang menyelimutinya sampai detik ini. Mohon izin mohon doanya, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan bermanfaat tentunya. Amin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantu di bidang riset Sallallahu. Semua efek-efek negatif menipu media ternyata masih diuapkan, dibersihkan, keluar, menguap semua. Allah Sallallahu alaihi Muhammad, yang di kepalanya itu semua penyusup, penipu yang bahkan mengaku-ngaku yang setiap dan ataupun apapun yang media dan terikat terkau tidak bisa menguasai, tidak bisa menimbul, tidak bisa mengikuti. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang asli yang masuk penyusup penipunya hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu makhluk gaib terkuat yang membuat sakit di area vital ataupun area kelamin hingga menjadikan bengkak, dan juga sakitnya tidak bisa dideteksi dengan hal medis dari salah satu makhluk gaib yang bekerja membuat sakit yang asli yang paling kuat di dalam jasad ibu. Ada di foto saya tunjuk ini yang asli. Ketarik ke tangan saya. Tambah masuk, tambah menguasai utuh, tambah full. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kita suara tersambung, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia terkhusus langsung. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan gula apa ini? Ayo bicara. Yang tidak membuat bicara itu otomatis dicabut, hilangkan. Sallallahu alaihi Muhammad, nyambung kita suaranya. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu golongan apa? Saya golongan siluman. Kamu siluman. Wujudnya siluman apa? Jika kamu berdusta, pura-pura, atau ingin menipu, otomatis akan hancur. Dipotong-potong tubuhmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Belah-belah itu. Ayo bicara jujur. Katakan jika mendustai ketahuan. Saya golongan siluman. Ular. Kamu asli siluman dulunya atau dulu jin? Saya dulu golongan jin. Kau bisa jadi siluman, dan kenapa kamu yang ketarik ke sini? Saya hanya menarik dari dalam tubuh seorang perempuan yang sedang sakit di area kelaminnya. Saya kan yang membuat sakit. Terus? Saya yang ditarik dari golongan putih. Terus? Masuk ke dalam jasad anak ini. Oh. Jadi begitu. Saya dulu golongan jin. Saya dulu gendruwo. Kamu dulu gendruwo? Iya. Weh. Karena perintah dari golongan di atas golongan siluman untuk mengambil sari-sari pati yang ada dalam jasad orang itu. Saya juga sudah banyak menjalankan perintah. Kemudian perintah itu saya jalankan di area jasad itu. Dari jasad yang menjalankan, disitulah saya diangkat menjadi siluman ular. Oh, gitu kisahmu, ceritamu. Boleh. Tapi ingat, kalau kamu berdusta, berbohong di sini, terpenggal, terpotong-potong lehermu, tubuhmu semuanya. Saya ini adalah golongan siluman kecil. Saya tidak akan berani berbohong. Terus, ini yang ingin saya tanyakan. Kamu ada di tubuh dari ibu itu sejak kapan? Dan mengapa kamu tertarik mengikuti ibu itu? Apa penyebabnya? Orang itu beranjak dewasa.
Terus? Orang itu cantik. Weh. Saya tertarik untuk masuk dalam jasadnya. Terus? Karena orang itu cantik. Loh, kalau soal cantik manusia ya mau yang cantik-cantik. Teman-teman saya ini yang ganteng-ganteng mau, yang cantik-cantik mau Mas ya. Mau lah. Ya golongan Kenapa harus seperti kamu? kami yang udah kalah. Jin berbentuk genderuwo. Melihat orang cantik, pasti dari golongan kami ingin selalu mengikutinya. Wih, ingin mengikutinya, ingin menaikinya juga. Iya. Wih, lah pelanggaran. Lah teman-teman saya kalau melihat orang cantik itu, wow, itu berarti ada tanda genderuwonya. Iya. Ini sambil seperti bersanding kami pemirsa. ada. Jadi itu termasuk saya juga gitu berarti. Di dalam jasad wanita itu juga banyak dari golongan-golongan perempuan yang cantik. Golongan gaib mereka? Ya. Oh, iya. Terus ini yang saya tanyakan, kamu kan sebagai makhluk gaib dan kamu melihat celah manusia itu ada. Bagaimana caramu masuk? Melalui apa? Apa langsung kamu ke pori-porinya? Apa kamu ke kepalanya? Atau kamu kemananya dulu larimu? Tidak. Nah, kemana dulu? Golongan kami seperti genderuwo. Jika masuk di dalam jasad manusia, itu pasti langsung melalui area vital manusia. Wih, enak sekali leh. Karena golongan kami dahulu kala ketika menjadi golongan genderuwo, itu lebih suka masuk dalam sistem manusia seperti golongan vital-vitalnya. Karena golongan kami suka. Apalagi yang kami masuki itu mempunyai paras yang sangat cantik. Wah. Tidak beda halnya dengan golongan manusia yang dicari pasti yang berparas cantik. Golongan kami juga seperti itu. Iya. Lah kalau nyari yang jelek kalau teman saya gitu ya pasti dijawab. Buat apa nyari yang jelek yang cantik itu banyak. Ya benar sekali. Golongan kami juga seperti itu. Tapi emang menjengkelkan genderuwo kalau melihat perempuan itu ya. Bisa menambah konon katanya mewujud menjadi manusia nyata loh. Bisa. Jika dari kekuatan genderuwo tersebut menjadi kekuatan yang sangat tinggi. Dan orang yang melihat itu sedikit banyaknya sudah peka dari golongan-golongan gaib. Jadi begitu larinya. Ya. Oke. Itu sangat mudah. Golongan kami menyerupai manusia-manusia yang entah disukainya. Manusia yang dikaguminya. Entah itu melalui mimpi ataupun secara nyata. Golongan kami bisa dengan cara seperti itu. Iya, karena kenyataan faktanya banyak orang itu mengaku, contoh lah, kemarin banyak didatangi suami atau pacarnya, parasnya sama, tapi pacarnya itu sedang dijauh loh. Nah ini siapa? Ini kan tanda tanya. Ternyata wow yang ya, itu sering sekali orang-orang yang mempunyai kejadian seperti itu. Dan banyak faktor dari golongan kami yang menyerupainya. Kebanyakan dari golongan kami. Kamu juga ngambil enak untung seperti manusia gitu ya? Ya. Wih, sedap sekali. Ya. Lalu kalau kata teman saya, bolehkah manusia menggantikan posisi seperti kamu, ambil enaknya aja? Ya. Banyak orang seperti itu. Ya, jawab. Manusia itu hanya ingin mencari kenikmatan semata. Tetapi untuk kelanjutan, setelah orang itu mendapatkan kenikmatan, orang itu pasti akan mempunyai alasan-alasan sesuatu hal yang bisa merubah sesuatu itu berubah. Total untuk melupakan. Jadi begitu. Banyak manusia setelah mendapatkan kenikmatan, orang itu lari, tidak mau bertanggung jawab. Itulah sifat dari golongan seperti kami. Oke, paham saya ternyata cirinya. Kalau jatuhnya kepada manusia ternyata pengaruh di dalam tubuh manusia itu golongan seperti kamu kan. Ya. Nah, terus ini saya kembali ke tema kamu lagi, pribadi kamu.
kamu menguasai jasad itu untuk mengambil saripati tubuh manusianya dan kamu larinya ke area vitalnya bukan ke area-area yang lebih Iya. lebih menonjol lagi kan bagian tubuh manusia lah yang lebih vital kan bukan hanya itu. Ya, itu banyak Terus. faktor-faktornya. Hmm. Tetapi golongan kami juga di area vitalnya. Oh. Di golongan otaknya, Mm-mm. di golongan hatinya. Ah. Itu ada golongan yang lebih pintar, Wih. ada golongan yang lebih cerdik Mm-mm. untuk menipu manusia. Hmm. Golongan kami itu mencari yang lebih gampang saja. Sudah cukup. Jadi Bagi begitu. golongan kami Mm-mm. setelah mendapatkan kenikmatan di area vital manusia itu sudah cukup, sudah banyak. Tidak usah bermacam-macam cara. Kalau saya bercanda sama kamu boleh ya? Silakan. Enak dong kamu menikmati area vitalnya. Nah teman saya gimana sebagai manusia dong? Ya, silakan saja jika kalian mau. Tetapi kalian akan mendapatkan resiko yang sangat besar di belakang setelah mendapatkan kenikmatan itu. Ya, ya. Entah itu saat itu juga ataupun saat yang sudah ditentukan. Oke, ini sebenarnya bercanda saya dengan kamu. Terus ini yang saya tanyakan ke kamu lagi. Bagaimana sih cara kamu sebagai makhluk gaib bisa membuat penyakit itu, bahkan area vitalnya itu membengkak? Kalau di dunia manusia kan itu udah dianggap terkena virus, bakteri dan lain sebagainya area vitalnya. Ya. Namun dideteksi dengan alat kecanggihan yang sudah canggih pada zaman ini. Sebenarnya Tidak terdeteksi. orang itu sebelum dari segerombolan genderuwo dari golongan kami saat itu belum masuk dalam jasadnya. Orang itu ya sehat-sehat saja. Terus? Tetapi setelah dari golongan kami banyak yang masuk dalam jasad manusia perempuan itu. Golongan kami pasti akan menikmati seluruh tubuhnya otomatis. Termasuk di area vitalnya. Kami menikmati seluruh tubuhnya. Terutama di area vitalnya. Golongan kami juga akan merasakan area vitalnya. Jika dari golongan kami sudah merasakan. Sudah menikmati di area vitalnya. Pasti golongan kami itu kan golongan yang aura negatifnya banyak. Iya, lalu? Pasti racun-racun. Bakteri-bakteri. Itu pasti akan menumpuk di area vitalnya. Ketika sudah menumpuk semakin banyak. Orang itu tidak membersihkan kotoran-kotoran kami, racun-racun kami. Pasti akan berubah menjadi nyata. Apalagi kamu tahu sendiri golongan kami tingginya seperti apa. Tinggi sekali memang genderuwo. Area vital kami pasti kamu bisa membayangkan besar apa. Disitulah area vital dari manusia yang banyak dari golongan kami pasti akan bengkak, akan rusak, akan membesar. Jadi gitu, over bahasanya itu kalau mudahnya over karena kamu besar manusia itu ya makhluk yang kecil kan gitu. Kamu sudah tahu, tidak usah saya jelaskan. Kalau saya berbicara dengan genderuwo itu banyaknya itu ke sisi permesuman aja nariknya genderuwo itu. Ya pikiran saya memang larinya seperti itu, ke area seperti itu. Ya tidak salah jika kamu bicara dengan genderuwo larinya ke situ. Oke. Terus ini yang saya tanyakan. Tetapi untuk saat ini saya tidak berada di area vitalnya. Terus mana lagi? Anak buah saya lah yang meneruskan ataupun anak-anak saya lah yang meneruskan kerajaan saya yang sudah berada di area vital itu. Karena sudah besar kerajaan saya. Saya setelah menjadi siluman, setelah menjalankan perintah-perintah dari golongan iblis, mendapatkan hadiah, kemudian golongan kami menjadi siluman. Saya hanya melilit di luarnya saja, di area perutnya. Kepala saya di atas kepalanya. Kepalamu di atas kepalanya. Wih. Terus ini maka di waktu-waktu tertentu, jika orang itu perutnya merasakan sakit, merasakan kram yang berlebihan, itu karena dari golongan kami yang sudah menjadi siluman ular, karena melilit seluruh
dari tubuhnya, terutama di area perutnya. Tetapi anak buah saya saat ini masih menikmatinya. Semakin menumpuk racun-racun, bakteri-bakterinya. Semakin dia tergoda dengan nafsu syahwat yang tidak bisa dikendalikan, golongan kami semakin besar, semakin banyak, Jadi membuahkan gitu ya. anak, menarik kunti-kunti di dalam kerajaan kami. Kami bersetubuh di area tubuhnya, memakai jasa dari perempuan itu. Oke, jelas. Terus ini yang saya tanyakan. Kamu mengatakan kalau tidak dibersihkan daripada pengaruh gaib seperti kamu ini, efeknya akan menjadi penyakit nyata. Nah, bagaimana manusia itu bisa tahu kalau tubuhnya itu atau area vitalnya itu dikuasai makhluk gaib dan bagaimana cara membersihkannya? Manusia itu banyak yang tidak mengetahuinya. Bahkan banyak orang yang tidak percaya bahwa golongan kami itu ada di jasad manusia. Itu yang harus kamu garis bawahi. Dan seandainya manusia itu meyakini bahwa penyakitnya, entah itu karena dosa-dosanya, dosa itu kan gaib, kami juga gaib. Jika orang itu sudah menyadarinya, banyak negatif di dalam tubuhnya, untuk membersihkan kami juga dengan cara yang benar. Dan itu pun juga banyak orang yang tidak mengetahuinya untuk membersihkan cara yang benar itu bagaimana. Karena setahu manusia kalau area-area tertentu seperti itu kan sering dibersihkan sekali karena vital. Manusia itu hanya bisa membersihkan. Yang dia ketahui itu hanya membersihkannya melalui perantara manusia-manusia yang memakai akal pikiran dengan teknologi-teknologi yang diciptakan manusia. Itu pun tidak akan berdampak besar bagi golongan kami. Walaupun orang itu membersihkan. Contoh, virus kami satu. Virus kami itu bisa terlahir 1000 di dalam jasad manusianya. Jadi tidak akan membawa dampak faktor yang sangat besar untuk menyembuhkan sakitnya. Untuk membersihkan golongan kami, bukan gaib. Juga harus dengan cara yang benar. Dengan cara gaib juga. Kalau gini, nanti larinya orang itu ke orang pinter atau ke orang-orang yang memiliki ilmu spiritual tinggi. Apakah nanti akan bisa bersih, sembuh? Ya tergantung. Tergantung gimana? Jika orang yang dia datangi itu memang murni ilmu langsung pemberian dari Allah. Ilmu putih yang dibantu dari golongan malaikat. Golongan kami mau tidak mau pasti akan menyingkir. Golongan kami juga tahu kapasitas dari keilmuan kami. Tetapi jika orang yang dia datangi yang membantunya kodam-kodam, entah itu siluman ular seperti kami, golongan bertanduk merah, golongan iblis, ataupun mempunyai golongan kodam jin, itu tidak akan membawa dampak untuk kesembuhan manusia itu. Tetapi semakin parah. Walaupun seketika orang itu merasakan enak, merasakan tubuhnya sudah sehat. Di kemudian hari, jika penyakit itu terulang di dalam jasad manusia itu, pasti akan lebih parah, akan lebih fatal. Kerajaan-kerajaan di dalam tubuhnya pun semakin banyak. Dari kodam-kodam yang membantu dari orang yang dia datangi itu membuat kerajaan. Jadi begitu ternyata. Oke. Jelas sekali yang kamu sampaikan. Kerajaan saya masih kecil dibanding dari kerajaan-kerajaan siluman dalam tubuh manusia. Apalagi golongan iblis. Sudah tidak usah dipertanyakan lagi. Oke, jelas. Kalau solusinya di antara juga kamu sebutkan, kalau manusia datanya kepada orang yang diberikan ilmu Allah dan ilmu itu putih, insya Allah akan sembuh. Karena nanti ada dikasih step by step cara-cara yang memang benar harus dilakukan gitu. Tapi kalau halnya larinya ke yang hitam, ini nanti akan lebih parah. Oke, terus ini kepada kamu sendiri yang dan kamu, sakit pun bisa digarisbawahi. Sakit itu kan menjadi teguran golongan manusia. Entah itu manusia itu sudah berbanyak dosa. Mengingatkan. Seharusnya kan seperti itu. Tetapi manusia
banyak yang tidak memikirkan seperti itu. Maunya sembuh, sembuh secara instan, harus sembuh. Tetapi mereka lupa dosa yang telah dilakukan banyak sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Kamu bisa berbicara gitu ya? Maunya manusia itu instan. Seketika mendatangi orang harus langsung sembuh seketika. Sedangkan yang sudah dilakukan itu sudah beribu-ribu tahun ataupun beribu-ribu yang sudah dilakukan perbuatan kemaksiatannya. Kok kamu bisa berbicara seperti itu? Apa kamu sering melihat manusia? Ya, saya sering melihat orang seperti itu. Oh, oke. Ya. Itu atas dasar pengalamanmu sebagai gaib. Makhluk gaib. Ketika sudah sembuh, mereka kembali ke jalur yang salah lagi. Wih, na'udzubillahi min dzalik. Dikasih penyakit lagi, tidak kunjung sadar, tidak kunjung taubat, melakukan kemaksiatan lagi. Seperti itu, jika salah mendatangi orang. Oke. Terus ini bagi kamu pribadi, kamu kan dulunya jin, sekarang menjadi siluman karena kamu sudah melaksanakan perintah dari Tuanmu, sang iblis, kan gitu. Nah, pertanyaannya dari saya kepada kamu, bukankah kamu tahu bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk taat beribadah pada Allah? Saya tahu. Kok kamu malah menyimpang? Kenapa kamu tahu malah menyimpang? Gendruwo itu adalah jin yang bodoh. Terus? Mana mengetahui, mana berani mendatangi jin yang sudah muslim. Kami pun tidak bisa seperti itu. Harus ada yang mengarahkan. Jadi gitu. Jika yang mendatangi golongan negatif, kami ikut. Nyatanya saya belum pernah didatangi jin yang sudah muslim. Ya sudah, saya ikut golongan iblis saja. Yang terpenting golongan saya itu kan dikasih makan, kenikmatan juga bisa kami dapatkan. Terkabullah keinginanmu begitu. Oke, lah ini terkhusus kamu. Apa kamu berkenan disempurnakan, diajak kembali untuk beribadah pada Allah dengan jalur kamu diislamkan? Mau? Ya, kalau kamu bisa ya saya mau. Kalau soal bisa ya itu bukan dari saya. Semua datangnya dari Sang Pencipta. Ya, maksud saya jika melalui perantara kamu saya bisa diislamkan, saya mau. Maksud saya seperti itu. Coba kamu rasakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin. Allah iman Islam masuk di dalamnya. Kamu rasakan masuk. Tambah jelas, tambah terang, tambah dalam. Semakin dalam, semakin sejuk, semakin nyaman. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ampun. Setelah iman Islam dimasukkan lagi. Ampun. Ampun. Gimana rasanya? Iya, saya mau. Mau? Ampun. Tuh panggil dulu teman-temanmu yang mengganggu jasad ibu itu. Ya, saya akan memanggilnya semuanya. Sebelum kamu nanti disempurnakan dengan kamu ucap kalimat-kalimatnya. Semua teman-teman saya. Jelas ya Mas gambarnya, suaranya? Alhamdulillah. Golongan-golongan yang lainnya yang di area vital itu, di area perut, semuanya ke sini. Yang tidak mau keluar dari area vital ibu, semuanya langsung hancur, diledakkan, dilempar di tempatnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tarik tangan saya yang tidak mau keluar dari tubuh ibu ini yang bernama Sudah. Saya tidak ingin mau dibunuh seperti itu. Tidak. Sudah? Ya sudah, ikuti apa yang saya ucapkan. Ya. Bersamaan semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Asyhadu.
Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Astagfirullah Astaghfirullah Rabbi Rabbi min kulli danbin min kulli danbin wa atubu ilaih. atubu ilaihi. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Lafal Allah iman Islam semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, semakin masuk, semakin merasuk, semakin sejuk, semakin nyaman, semakin taat, semakin mudah dirasakan kesejukan, keimanan, keislamannya, dan juga seluruh belajar ibadah dan juga amaliyah beliau, dan keilmuannya lengkap masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan kamu juga langsung diputuskan perjanjian-perjanjianmu dengan iblis, manapun yang menjadi tuanmu di kala itu. Putus semua rantai perjanjianmu, kamu terbebas belenggunya. Sallallahu alaihi Muhammad. Putus seluruhnya. Putus. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali ke jin lagi. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Gimana sekarang? Terima kasih. Tubuh saya dingin, sejuk, tidak seperti dahulu kala ketika menjadi genderuwo yang dahulu. Alhamdulillah, disyukuri. Sekarang kamu bisa menggunakan ilmu yang sudah menyatu, yang sudah masuk, itu tinggal kamu gunakan, kamu coba mulai hari detik ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu tarik apa yang kamu tinggalkan, apa yang bukan hakmu yang pernah kamu ambil atau yang kamu rusak, itu perbaiki. Sebelumnya kamu kembalikan dulu itu bagian sari-sari pati tubuhnya. Teman kembali lengkap dalam jasad ibu. Semua kotoran-kotoran kerajaan saya, racun-racunnya semuanya hancur semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dibantu diperbaiki setiap sel-sel, dari sel-sel yang paling kecil, yang paling tersembunyi, tidak terlihat, hingga sel-sel yang bantu dibersihkan, dinormalkan dari pengaruh-pengaruh jin, siluman iblis, dikasih semuanya dan diberikan kesembuhan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Diobati setiap luka-lukanya yang menjadi sembuh total normal. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah kamu obati? Belum. Nah, sekalian diobati karena kamu yang pernah mengganggu itu areanya, biar kempes normal lagi. Jin, sang penguasa alam gaib, semua area vital, semua organ-organ tubuh yang pernah saya rusak, izinkan saya untuk
bertanggung jawab mengizinkan saya menggunakan ilmu ya dokter itu saya untuk menyembuhkan wanita itu. Udah semua otomatis jadi balik dampaknya positif buat kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Semakin fresh, semakin kuat tubuhmu itu, semakin kuat ilmunya juga terupdate. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebelum kita berpisah, mungkin adakah pesan kepada manusia yang sering mengalami gangguan tipu daya dari golongan-golongan gaib seperti kamu, genderuwo, terkhusus bagi perempuan atau ibu, gimana menghadapinya, bagaimana solusinya? Pesan saya sedikit saja. Apa itu pesanmu? Jangan berbuat maksiat. Jangan pernah meninggalkan ibadahnya. Itu saja. Oke, terima kasih banyak. Sekarang kamu berjuang ya. Taati, jalani apa yang sudah kamu rasakan itu ya. Ya, terima kasih. Semoga bisa sama-sama istiqomah. Sekarang kamu mau kemana? Sudah tahu. Udah izin. Otomatis perintah masuk di dalam. Kamu gabung di sana. Salam. Kamu nanti keluar. Dan tidak boleh mengganggu manusia lagi. Iya, saya paham. Monggo silahkan kamu laksanakan. Terima kasih. Sama-sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Menguap semua, keluar menguap. Efek-efek genderuwo atau wowonya semua biar tidak kuat. Terlalu kuat over mancingnya. Alhamdulillah. Iya kan Mas? Betul sekali. Terlalu Mas. Over loh. Kalau mancing itu ya boleh. Tidak bagus itu kalau terlalu berlebihan. Kalau yang nggak mancing-mancing itu gimana? Wah, itu juga kurang wajar Mas kan. Aduh. Sewajarnya aja Mas. Jadi gitu ya ternyata. Jadi begitulah adanya pemirsa dialog kami di kesempatan kali ini. Tidak kami reka-rekayasa. Ini begini adanya. Dan di mana sebagai pribadi netizen pemirsa semuanya, dunia gaib itu memang rumit. Di mana tipu daya juga banyak. Maka dari itu sikapi semuanya setelah Anda melihat konten kali ini dengan bijak. Lebih-lebih ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Itu yang selalu kami tekankan dan kami sampaikan sebagai pesan-pesan kami. Dan juga satu hal, salah menurut kita manusia belum tentu salah menurut Allah. Benar menurut kita belum tentu benar menurut Allah. Jadi kembali lagi kepada muaranya. Semua kebenaran mutlak yang hak itu tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga konten kali ini membawa pengaruh baik, positif, dan juga setidaknya kalau memang yang bersangkutan ini sakit diberikan kesembuhan dan kepahaman, dan juga lebih-lebih akan membawa manfaat berkah kepada semua pemirsa yang menyimak di kesempatan kali ini. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.